Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi tentang programasi linier ya. Kita baca definisinya ya. Programasi linier ialah suatu model optimasi persamaan linier berkenaan dengan kendala-kendala linier yang dihadapinya. Jadi nanti semua persamaannya itu linier. Maksud dari persamaan linier berarti grafik-grafiknya nanti akan berupa garis. Kita lanjutkan ya. Masalah programasi linier yaitu mencari nilai-nilai optimum. Apakah itu maksimum atau minimum. Jadi nilai optimum itu misalnya kalau kita memproduksi atau jualan ya, tentu kita nilainya harus mendapatkan yang maksimum. Tapi kalau kita menghindari bahaya misalnya ya, tentu kita nilainya harus minimum ya. Jadi sesuai dengan kondisinya. Kita ulangi ya. Masalah programasi linier yaitu mencari nilai-nilai optimum, apakah itu maksimum atau minimum, dari sebuah fungsi linier pada suatu sistem kendala linier. Fungsi linier yang hendak dicari nilai optimumnya disebut fungsi tujuan atau objective function. Sedangkan sistem kendala linier yang harus dipenuhi disebut fungsi-fungsi kendala atau the constraint. Jadi nanti ada fungsi tujuan yang harus dipenuhi. Apakah ia harus maksimum atau minimum? Dengan memenuhi syarat-syarat fungsi kendala, ya, yang nanti harus dipenuhi semua. Nanti cara kita menyelesaikan permasalahan programasi linier ini masih dengan cara grafik, yaitu cara yang paling sederhana. Nanti mungkin di semester-semester berikutnya ya, itu akan sampai kepada metode simplex ya. Itu kalau cara-cara yang sudah lebih baik ya. Kalau cara grafik ini yang paling mudah, paling sederhana, walaupun tetap harus kita pahami. Kita akan langsung masuk kepada penerapannya. Contoh perumusan model programasi linier. Sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output, yaitu barang A dan barang B, yang membutuhkan dua macam bahan mentah, yaitu R dan S, sebagai inputnya. Jadi ini ada perusahaan atau pabrik mungkin ya, yang memproduksi barang A dan barang B. Masing-masing barang A dan barang B ini butuh input, ya, yaitu R dan S. Kita lanjutkan ya. Setiap unit output A membutuhkan input 4 unit R dan 3 unit S. Sedangkan setiap unit output B membutuhkan input 2 unit R dan 4 unit S. Harga jual A dan B masing-masing Rp5.000 dan Rp6.000 per unitnya. Sementara jumlah unit input R dan S terbatas, yaitu masing-masing 100 dan 120 unit. Tentukan berapa unit A dan B harus diproduksi agar didapat penerimaan perusahaan maksimum. Nah, jadi sudah terbaca tuh ya permasalahannya ya. Si pabrik itu memproduksi barang A dan barang B. Itu outputnya. Barang A dan barang B ini untuk diproduksi dia butuh input, yaitu R dan S. Ya. Banyaknya inputnya itu berbeda-beda antara A dan B. Sementara R dan S ini jumlahnya terbatas. Lalu nanti A dan B ini akan dijual. Ya. Nah, tentu hasil penjualannya harus maksimum. Itulah permasalahan kita. Kita jawab, kita buat dulu tabel permasalahan nih ya.
kita buat output ini sebagai kolom ya. Outputnya kan ada A dan B. Jadi ada kolom A dan kolom B. Ya. Kemudian input ini sebagai baris ya. Dia ada baris R dan baris S. Lalu nanti eh, kendala output itu akan menjadi baris terakhir ini ya. Sedangkan kendala input akan menjadi kolom terakhir ini. Nah, sesuai dengan soalnya ya, A ini dia butuh 4R dan 3S. Sedangkan B butuh 2R dan 4S. Sementara jumlah R terbatas, yaitu hanya 100. Ya. Sedangkan jumlah S terbatas, yaitu hanya 120. Nah, lalu A dan B akan dijual A sebanyak atau A seharga Rp5.000 dan B Rp6.000. Nah, inilah tabel permasalahannya. Nah, maka kita buat nih persamaan liniernya nih, ya. Yang pertama fungsi tujuannya kita pengen memaksimalkan pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan A dan B. Nah, maka kita nyatakan fungsi tujuan dengan Z. Z sama dengan ya, harga A kan 5.000. Jadi 5.000 A ditambah harga B 6.000 ditambah 6.000 B supaya didapatkan Z yang paling maksimum. Jadi Z sama dengan 5.000 A plus 6.000 B. Nah, lalu kendala-kendalanya ini karena keterbatasan jumlah R dan S. Ya. Yang pertama, ini untuk yang R, ya. Jadi dia dibutuhkan A4, 4A ditambah dibutuhkan B2, jadi 2B. Dia jumlahnya itu, ya, untuk memenuhi 4A dan 2B ini harus kurang dari, atau paling maksimal ya 100, sesuai dengan jumlah dari R. Nah, lalu untuk S, ya, dia dibutuhkan A sebanyak 3 per unitnya. Ya, dibutuhkan B sebanyak 4 per unit B-nya, ya. Nah, tentu jumlah totalnya ya harus kurang dari atau paling maksimal sama dengan 120. Nah, lalu kan tentu supaya pabrik berproduksi ya, A dan B itu harus berproduksi ya. Jadi dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi maksudnya boleh jadi ada kondisi A, B diproduksi semua ya. Boleh jadi ternyata optimalnya hanya A yang diproduksi. Boleh jadi juga ternyata optimalnya hanya B yang diproduksi. Ya. Tapi intinya harus ada produksi. Jangan 0 sama sekali ya, walaupun di sini juga bisa saja 0 sama sekali ya. Tergantung nanti soalnya. Nah, kita gunakan grafik nih untuk penyelesaiannya. Grafik-grafik yang utama ya, itu adalah grafik fungsi kendalanya nih. Jadi kita buat 4A plus 2B sama dengan 100. Dan kita buat 3A plus 4B sama dengan 120. Ya. Nah, ini kita buat nih. Lihat yang biru nih ya. Jadi kita buat di sini A sebagai sumbu horizontal ya, B sebagai sumbu vertikal. Ya. 4A plus 2B sama dengan 100. Gimana garisnya? Nah, ini oret-oretannya nih ya. Kita pernah buatkan cara cepat membuat garis ya. 4A plus 2B sama dengan 100. Ya. Kalau mau langsung sebenarnya perpotongan dengan sumbu A masukkan B-nya 0. Perpotongan dengan sumbu B masukkan A-nya 0. Gitu. Nah, kalau ini pakai cara substitusi nih ya. Jadi kan di sini 2B berarti sama dengan 100 dikurangi 4A. Ya. Maka B-nya sama dengan 50 min 2A.
Oh, ini perpotongan garisnya ya, perpotongan antara garis A dan B nanti. Ya. Nah, nanti dari sini B sudah didapat sama dengan 50 min 2A. Ya. Dari persamaan kedua, 3A plus 4B sama dengan 120. 4B sama dengan 120 min 3A. Ya. Maka B sama dengan 30 min 3 per 4A. Ya. Nah, ini perpotongan garisnya nih. Ya. Masukkan dari hasil B ini ke persamaan pertama. Oh, kalau ini dimasukkan ke persamaan kedua ini ya. Ya, 3A plus 4 ini ya, dari persamaan B yang 50 min 2A nih ya. Jadi dari persamaan kedua ya, 3A plus 4, B-nya masukkan ini yang 50 min 2A ya. Didapat ya, 120. Ya. Maka 3A plus 200 min 8A, dari mana nih? Ini kan 4 kali 50, 200. Ya. 4 dikali min 2A berarti min 8A. Ya. Sama dengan 120. Maka 200 min 120 sama dengan 5A. Nah, maka 50 sama dengan 5A. Ya. Maka A-nya 16. Nah, sudah ketahuan A-nya 16. Nah, lalu ini dimasukkan ke persamaan pertama nih. 4 kali 16 ditambah 2B sama dengan 100. Ya. Jadi A-nya kan 16 nih. Ini A-nya 16. Nah, maka 64 ditambah 2B sama dengan 100. Ya. Maka 2B sama dengan 36. B-nya 18. Ya. Jadi ini perpotongan nanti antara garis kendala pertama dengan garis kendala kedua. Ya. Nah, kita buat dulu garis kendalanya. Nah, ini tadi ya, harusnya kita buat dulu di awal ya. Tadi ya 4A plus 2B sama dengan 100. Ya. Perpotongan dengan sumbu B dulu ya, B. Ya. Masukkan A-nya 0. Kalau A-nya 0, 2B sama dengan 100. Maka B-nya 50. Nah ini, jadi langsung tandai titik apa, beri titik 50. Di sumbu B sama dengan 50. Ya. Perpotongan dengan sumbu A, masukkan B-nya 0. Maka 4A sama dengan 100. Ya, maka A-nya adalah 25. Nah, ini tandain lagi titiknya, kasih titik ya. Lalu tarik garis. Nah, inilah garis kendala yang pertama nih. Yang warna biru ini. Nah, kemudian garis kendala yang kedua, caranya sama ya. Perpotongan dengan sumbu B, masukkan A-nya 0. Ya. Berarti 4B sama dengan 120. Maka B-nya berapa? 4B 120, maka B-nya 30. Tandain lagi nih titik ya. 30. Ya. 30. Nah, kemudian perpotongan dengan sumbu A, masukkan B-nya 0. 3A sama dengan 120. Ya. Maka beri titik nih 40. Ya. Lalu tarik garis 30 hubungkan dengan 40. Nah, inilah garis yang biru dan garis yang merah ini ya. Ini adalah garis fungsi kendala. Nah, nanti ini menjadi batas-batas ya. Jadi nanti titik-titik yang utama itu yang ada di dalam area nih. Namanya area solusi. Ya. Bukan di sini, karena di sini nanti nggak masuk fungsi kendala yang kedua. Bukan di sini, karena nanti nggak masuk fungsi kendala yang pertama. Tapi di dalam sini nih. Ya. Dia harus lebih dari A, lebih dari B. Ya. Tapi kurang dari fungsi kendala pertama. Ini ya. Dan kurang juga dari fungsi kendala kedua. Jadi area solusinya ini nih. Ini yang ada panah banyak menyatu semua nih. Ya. Nah, lalu cara kita mencari solusinya ya, itu kalau fungsi grafik dengan coba-coba. Yaitu dengan coba-coba memasukkan nilai Z. Tapi kalau Anda ingin langsung ya, ini sebenarnya kelihatan ya. Titik-titik utama itu adalah titik ini ya. Berarti 25,0.
ya. Anda bisa masukkan tuh 25,0, berarti A-nya 25, ya, B-nya 0. Lalu titik utama yang kedua sebenarnya 30 nih. Ya, 30 di B berarti 0,30. Ya. Bisa langsung dimasukkan ke dalam persamaan Z ini. Nah, nanti dia akan kelihatan garisnya. Ya. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih pasti lagi ya masukkan juga perpotongan garis 16-18. Ya. Jadi A-nya 16, B-nya 18. Jadi memang metodenya coba-coba. Nah, kalau ini yang ada di dalam grafik ini, ya, ini coba-coba dengan memasukkan nilai Z-nya. Pertama 30.000. Jadinya 30.000 sama dengan 5.000 A plus 6.000 B. Nah, tadi caranya sama ya. Perpotongan dengan sumbu A, masukkan B-nya 0. Perpotongan dengan sumbu B, masukkan A-nya 0. Tarik garis. Oh, ternyata masih ada nih area di atasnya. Ini kan garisnya yang hijau ini nih ya. Yang hijau ini nih. Masih ada garis di atasnya. Masih ada ruang di atasnya ya. Masukkan sekarang Z-nya 120.000. Ya. Bisa 120.000 sama dengan 5.000 A ditambah 6.000 B. Sama lagi kayak tadi ya, perpotongan dengan sumbu A masukkan B-nya 0. Perpotongan dengan sumbu B masukkan A-nya 0. Tarik garisnya. Nah ini ya yang ungu ya, yang ungu nih. Ya. Oh ternyata masih ada ruang nih, yang masih mungkin. Ya. Nah kelihatannya terakhir sih di perpotongan antara fungsi kendala pertama dengan fungsi kendala kedua nih, yaitu di titik 16,18 sesuai dengan titik perpotongan yang sudah kita dapatkan tadi waktu kita hitung ya. 16,18 ya. Jadi kalau kita masukkan A-nya 16, B-nya 18, didapat Z-nya 188.000. Nah, maka itulah yang paling maksimal ya, yang paling maksimal. 188.000. Nah, ini yang paling maksimal ya, 188.000 yaitu dengan memproduksi A sebanyak 16 dan memproduksi B sebanyak 18. Ya. Nah, saya berikan juga kepada Anda Excel-nya nih ya, langsung Excel-nya ya. Jadi ini fungsi kendala pertama nih ya. Ini kalau kita klik yang ini nih. Ini ya. 4A plus 2B sama dengan 100. Nah, kita buat karena ini sumbu X-nya adalah A, sumbu Y-nya adalah B ya. Maka kan jadinya B sama dengan ya. B sama dengan ya. Kalau B sama dengan berarti ini ya, B sama dengan 50 min 2A. Yang ini nih. 50 min 2A. Ini nih. Lalu fungsi kendala kedua ya, kalau kita buat menjadi B sama dengan, ya, fungsi kendala kedua ini yang warna merah ini ya. Nah ini, ya, 3A plus 4B sama dengan 120. Ya. Maka 4B sama 120 min 3A. Maka B sama dengan 30 min 3 per 4A. Yang ini ya. 30 min 3 per 4 itu 0,75 ya. Jadi 30 min 0,75A. Ya. Ini posisi A-nya nih di kolom A ya. Jadi ini fungsi kendala pertama ya, fungsi kendala kedua. Ya. Ini Z waktu dia masih 30.000. Lalu ini Z waktu dia 120.000. Dan ini yang ungu nih ya, bukan ungu nih warnanya apa ini? Mungkin hitam ini ya. Nah ini hitam nih ya. Ini Z yang paling maksimal. Ya. Yaitu berapa di pepotongannya nih ya.
yaitu A-nya 16 unit dan B-nya 18 unit. Jadi nanti ya memang bisa jadi ya, Anda langsung perhatikan aja titik-titik yang penting ya, titik-titik pojok nih, ya, titik-titik pojok 250, 030, atau perpotongan antara fungsi kendala pertama dengan fungsi kendala kedua, 16, 18. Ya, nah, maka didapat Z paling maksimal 188.000, yaitu dengan memproduksi A sebanyak 16 unit dan B sebanyak 18 unit. Ya. Nah, demikian ya, semoga bisa dipahami ya penerapan dari programasi linier dengan contoh soal yang sederhana. Nanti di UAS ya, itu contoh soalnya seperti ini juga. Ya. Tapi tentu angkanya berbeda ya. Demikian yang bisa saya berikan untuk penerapan programasi linier ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.